Viral bukan karena sensasi, tapi karena prestasi. Itulah kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkan sosok tamu saya hari ini. Di bawah tangan beliau, bendera Indonesia berkibar dengan gagah di level dunia. Selamat datang, Coach Indra Safri, pelatih timnas terbaik Indonesia di Yolanda Darwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome Coach Indra Safri. Terima kasih Coach atas ruang baiknya untuk bisa share di Jawa Post TV pada kondisi hari ini. Yang kami tahu beliau ruang waktunya. Terima kasih Coach. Sama-sama. Sama-sama. Coach, ini program menarasikan sebuah konsep audio dan visual kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda masa depan, yang diharapkan untuk bisa diduplikasi bahkan direplikasi dengan sebuah semangat kebaikan. Jadi kalau orang bicaranya, kalau Andre ngomong gini, Coach, ini cara kita berdakwah ibaratnya jadi muazin lah. Jadi muazin ini kan ibaratnya kita azan ini berkumandang, sholat nggak sholat, itu pilihan masing-masing. Nah, sama juga kita melafazkan kebaikan ini, mudah-mudahan ini bisa didengar dengan cara kebaik oleh sebuah generasi masa depan Indonesia. Coach, ini mungkin tidak pernah diurai di televisi manapun. Siapa seorang Coach Indra Safri? Boleh share nggak Coach? Coach itu lahir di mana? Tumbuh kembang seperti apa? Makannya apa gitu? Dari masa kecil lahir banget Coach. Iya, iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau provinsinya mungkin orang masih semua tahu. Lahir di Provinsi Sumatera Barat. Kabupatennya mungkin orang masih tahu. Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi kalau sudah mulai ke kecamatan, mungkin sudah mulai 50-50 orang tahu. Mungkin hanya orang Sumatera Barat yang tahu. Kecamatannya Batang Kapas, terus masuk ke Negarian. Ke Negarian, 4 kota mudik, 4 kota hilir. Saya yang mudiknya. Terus desanya Lubuk Nyiur. Lubuk Nyiur. Dusunnya Suropasir. Di situ saya lahir dan di situ saya besar sampai SD. Dan saya lahir dari keluarga yang biasa saja, ya di atas petani sedikit lah, tapi juga nggak dari orang berada. Cuman saya bersyukur orang tua memberikan prioritas pendidikan sampai universitas, dan saya pindah dari kampung kecil ke Padang, itu SMA kelas 1. Saat waktu itu SMA 2, itu kan sekolah favorit dulu. Dan mencari pemain-pemain berbakat yang bisa diterima di sekolah SMA 2 tersebut. Dan saya alhamdulillah waktu itu diterima, dan 1 tahun di SMA 2 juga diterima di klub namanya PS Makudum. Beliau orang Bukit Tinggi, yang punyanya Makudum namanya beliau, dan punya hotel. Dulu kan hotel di Sumatera Barat itu yang terkenal kan Makudum sama Mariani. Iya, nah, 2 hotel itu. Dan dia, disitulah saya dari tahun 82 sampai tahun 91. Dan 91 saya menikah dan baru keluar dari Hotel Makudum itu. Jadi perjalanan karir sepak bola, ya mulai dari SMP sudah main bola, SD sudah main bola, dan klub pertama yang benar-benar punya pelatih itu PS Makudum. Setelah itu saya masuk PSP Junior dan PSP Senior, waktu itu masih zaman Perserikatan, angkatannya Robi Darwis, Ajat Sudrajat, waktu itu. Itu kampung halaman dan histori background atau profil kepelatihan dan pemain. Coach, kalau bicara sepak bola nanti mantep nih. Pasti semua pada nungguin nih. Ada juga yang nungguin Coach. Coach tuh anak keberapa? Tumbuh seperti apa di kampung yang namanya? Iya, iya. Pas itu bro. Jadi ini mengurang nostalgia. Iya, iya. Iya, ini bagus ini. Saya anak pertama. Oke.
biasa kalau di Sumatera Barat itu anak pertama itu akan menjadi tulang punggung. Makanya ibu saya meminta saya untuk jadi dokter. Mendaftarlah saya begitu taman SMA ke kedokteran. Pilihan kedua ekonomi. Kedokteran tidak lulus, ekonomi lulus. Ya kan, padahal basic kan IPA. Iya, iya. Jadi kalau orang tua kalau IPA kan kalau di kampung itu dua aja tuh. Enggak dokter, akabri. Wah, Iya kan, itu ya. masih Di ingat. zaman itu ya. Zaman itu kalau enggak dokter jadi akabri. Mantunya mantu dokter atau mantu tentara kan gitu kan. Tentara. Dokter enggak lulus, Iya, iya, akabri iya. enggak Nggak lulus, dan akhirnya di ekonomi. Nah, setelah ekonomi, dalam perjalanan yaitu kita ikut sepak bola dan Itu berapa orang dari keluarga, Prof? 6. 6. Saya anak pertama. tertua dan paling kecil juga laki-laki, terus 4 perempuan. Itu doktrin, bukan doktrin ya bahasanya, apa istilahnya ya? Pencerahan dari orang tua harus dokter dan ekonomi itu memang atau lahir dari Prof. Iya, Kan iya, cita-cita itu dari kecil, SD cita-cita Prof apa sebenarnya sih, Coach? Kan? Ya cita-cita itu ya jadi dokter. Dokter beneran, Dokter oke. karena waktu itu Di- mau masuk akabri kan Iya. dulu saklek banget tuh, tinggi badan harus Iya, sekian iya, gitu kan. betul. Dulu kan saya nggak terlalu tinggi. Iya, iya. Cuma 100 berapa gitu kan. Jadi nggak lulus, nggak ikut sebenarnya di akabri. Cuma link juga nggak ada. Iya. Saya masuklah kedokteran sama ekonomi. Lulus saya Oh. ekonomi. Jadi memang lahir dari keinginan coach ya? Iya, Yang iya, dokter iya, itu ya? iya. Ini Oke. sepak bola ini sebenarnya kecelakaan ini. Oh, Jadi Makanya orang pengen tahu, jangan waktu SD, kalau di Batang Kapas Pasisir itu apa sih yang mainan Prof waktu SD itu apa sih? Ya, Coach, dulu itu nanti, kita Coach. kan main kalau kan di depan rumah itu kan ada sawah. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang udah panen, Iya, kan habis panen itu kan ada masih tinggal tuh iya. tunggulnya yang Iya. sepanjang ini. Itu kita datarin. Ya di situ kita main bola. Oh, oke. Dan ini kalau enggak kayak kalau di kampung saya parak ya. Para. Kebun. Woi. Nah, di kebun itulah ini tangan saya ini patah nih. Oh. Benar, ini patah ini karena main bola. Ya kan, ini patah banget. Ini kan enggak bisa begini. Nah, ini karena main di kebun-kebun itu. Jadi karena hobi, waktu itu sudah mulai. hobi. Sekolah dasar ya, Coach ya? Iya, sekolah dasar, SMP. Ah. Cuman yang pakai pelatih itu di PS Mangkudum itu. Besok udah. Nah, waktu di sekolah dasar itu, Iya. orang tua itu kan kadang-kadang mau Iya, di kampung. iya. Maghrib pulang, ada nggak mau Oh, nilai-nilai? iya. Coba ini Kan- Coach, ini kan sebelum kita cerita Kan ini kita kalau di Sumatera Barat, ya kan, apalagi di desa-desa kayak Iya, saya, iya. setelah maghrib itu kan wajib ke surau dan tidur tidak di rumah, dan kita tidur di surau ngaji dan lain sebagainya. Dan setelah setelah maghrib habis makan malam, ya kan, di situ kalau di kampung-kampung bukan makan malam namanya, makan sore. Nggak ada tuh orang di kampung dulu yang makan setelah maghrib. Jadi udah Pasti- sehat orang kampung ya. dan Secara pasti kesehatan. sebelum maghrib. Ya kan? Dan sebelum itu maghrib. dipraktekkan oleh orang-orang sekarang untuk sehatnya kan? Iya, iya. Iya, Coach ya? Ya. Setiap saya dapat penghargaan apapun, saya antarkan ke makam ibu saya. Medali emas saya kalungin, trofi saya taruh di situ. Bentuk penghargaan saya kepada ibu saya. Jadi ketika itu sekolah dasar udah mulai, tapi kadang-kadang kan orang, jangan main bola atau apa? Coach enggak gimana dulu tuh? Gimana enggak tuh? disupport. Enggak disupport. Nah, ini biar karena tahu juga karena nih. kan dulu sepak bola kan enggak menjanjikan, enggak kayak Iya, sekarang. iya, Kalau iya. sekarang kan industrinya hidup, semuanya iya. bisa menjanjikan, bisa dijadikan profesi. Kalau dulu ya enggak ada sama sekali. Jadi orang tua sama sekali enggak support. Jadi hobi aja gitu ya, Coach Saya ya? masih ingat, ini udah gede loh. Saya minta sepatu bola di Padang waktu itu dikasih kalau nggak salah Adios, bukan Adidas, Adios. Itu sampai nangis loh minta sepatu bola baru dibeliin gitu. Jadi memang ibu terutama nggak support.
nggak support sama sekali. Nah, dalam proses ya, ini masih kanak-kanak dulu ya, Coach ya. Iya, Sebelum iya, ke iya. sini, sekolah dasar, main bertumbuh bersama anak dengan 5 saudara yang Iya. yang ya mungkin dengan background, mungkin ada macam-macam sekarang profesi ya, Coach Iya, ya. iya. Nah, itu Coach waktu itu sudah kelihatan memang menyukai olahraga itu, dan apakah di antara dua orang tua ini udah sekedar hobi anak laki-laki nih, itu bapak atau ibu Coach yang lebih ini waktu Bapak ya? Bapak lebih, karena beliau juga dulu ya pemain sepak bola kecamatan ya. Oke. Jadi Berinspirasi di bapak. dan dia mengerti ini olahraga laki-laki. Ya, cuman sekadar itu, dan memang dia nggak menyangka sepak bola bisa dijadikan profesi. Saya sendiri kan juga kaget kan. Iya. Nggak bisa, nggak menyangka bisa untuk hidup, untuk Iya. jadi profesi, untuk bisa menjadi dampak untuk orang banyak, nggak nyangka juga. Apalagi dulu di PS kecamatan ya bapak. Ya. Jadi, Iya, cuma di kecamatan. jadi ya pialanya mungkin 17 Agustus saja. Itu paling tinggi itu. Tadi, Coach. Paling tinggi. Nah terus apalagi kisah klasik yang di kampung nih Coach, sebelum kita pindah ke kota nih Coach. Jadi memang di kampung itu kan dulu itu listrik dan kamar mandi itu kan nggak ada di rumah-rumah. TV nggak ada, ya kan? Kita mandinya di sungai. Nah, di sungai itu biasalah anak-anak kecil sebelum mandi, saya SD waktu itu. Saya tahu tuh baca-baca dulu kalau nggak tahu di majalah Olimpik. Nah, Olimpik saya baca ada Gelora Bung Karno. Cita-cita saya di situ tuh pertama kali. Kalau bisa jadi pemain timnas, bermain di Gelora Bung Karno. Nah, ini cita-cita loh, dan itu dia diaminkan walaupun tidak sama ya. Iya. Tidak jadi pemain tim nasional kan enggak. Iya. Tapi kan melatih pemain tim nasional, nasional berkali-kali di GBK. Ini cita-cita itu di kali itu. Makanya setiap saya ke Sumatera Barat, saya pasti ke kampung itu dan saya pasti ke sungai itu. Yang pengen tahu Persis Selatan indahnya kampung Coach, silakan datang, karena saya tahu banget itu sungai panjang banget, lautnya juga luas ya Coach. Iya, benar. Ya kan? Jadi bagaimana alam membentuk seorang Coach Indra Safri. Nah Coach, waktu itu selain mandi di kali, apalagi Coach? Jadi biar tahu bahwa ternyata Coach Indra ini adalah Laskar Pelangi juga nih kan. Laskar Pelangi. Apalagi yang Coach? paling berkesan itu panen. Nah, ini kan ada panen tuh. Sebelum dibawa ke rumah. Iya. Sebelum dia jadi padi gitu, itu kan di sawah harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin kan bisa padi-padi itu kan hilang sebelum dia diiri apa? Iya. Bisa hilang. Nah, saya paling hobi itu nungguin padi di sawah itu. Nah, terus yang kedua hobi saya nggak aneh mungkin. Saya mungkin sampai sekarang kan saya percaya proses. Siapa nilai apa ya Coach dari orang tua yang Coach bisa dalam waktu kecil tuh yang sangat ngakar sampai Coach hari ini Coach? Apa ini waktu di kecil tuh Coach? Ini memang jadi pegangan saya. Doa ibu saya cuma satu. Harus berguna untuk keluarga dan berguna bagi orang banyak. Sebelum meninggal pun beliau waktu itu, saya masih di Iran waktu itu lagi bawa tim pelajar. Dan beliau minta saya pulang ke kampung waktu itu. Dan saya nggak sempat pulang, karena begitu saya pulang dari Iran, itu ada bagasi pemain yang hilang dan saya ngurus itu. Dan akhirnya saya nggak jadi telepon ibu saya. Dan besoknya saya baru telepon, terlambat saya telepon, dan beliau masih sempat nasihatin saya, tolong benar-benar jangan sia-siakan keluarga dan harus berguna bagi orang banyak. Dan itu yang saya upayakan, karena itu yang akan jadi takdir saya. Tapi kalau ibu saya kemarin itu mendoakan jadi konglomerat, kun fayakun saya jadi konglomerat. Tapi karena saya yakin itu hanya doa ibu saya, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa mewujudkan itu, dan saya happy banget, dan saya nggak sempat ketemu dan ibu saya meninggal waktu itu. Dan itu menjadi pegangan saya sampai sekarang. Dan itu yang saya perjuangkan terus. Dan saya harus berguna bagi diri saya, bagi keluarga, dan orang banyak. Begitu bangganya seorang ibu, akhir Coach Indra ini Indonesia. Makanya Pak Andre, setiap saya dapat penghargaan, apapun, saya antarkan ke makam ibu saya. Medali emas saya kalungin,
trofi saya taruh di situ. Bentuk penghargaan saya kepada ibu saya. Saya benar-benar memang jadi pegangan saya itu. Dalamnya seorang makna ibu bagi dasar. Coach ya. Dari doa itu yang tembus di level. Dasar. Itu kerasa ya Coach ya? Oh, terasa. Ya dasar. Jadi percayalah apa yang didoakan ibu itu kan pasti terjadi. Jadi jangan yang punya ibu ya Coach ya. Ya, dan ke pemain, ke keluarga, saya tetap tanamkan itu. Karena anak juga, apalagi ke pemain. Setiap mau pertandingan, wajib bagi saya untuk mereka pemain. Lawan Thailand kemarin jam 12 siang, semua pada telepon mamanya. Kadang-kadang saya datangin orang tuanya. Karena untuk saya tuh doa yang paling dasar banget. Wah ini nilainya dalam ini. Iya, jadi dan apa namanya kesan dan begitu bangganya seorang ibu ya tentunya dengan apa yang Coach lakukan bukan hanya bermanfaat orang banyak nih, banyak banget nih Coach, seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya dalam negeri, yang di diaspora dimanapun mendoakan bahwa ini bangganya dengan apa yang dilakukan oleh Coach Indra. Dan saking ibu juga mungkin di apa namanya bangga di mungkin di alam yang berbeda, tetapi itulah yakin ya Coach ya, Coach ya. Yakin. Ya, terus apalagi nilai selain kebermanfaatan, apalagi yang Coach waktu sekolah yang ingat banget Coach praktekkan sampai saat ini dari nilai orang tua? Jujur, terus akur sama saudara, itu yang paling saya rasakan. Yang ya untung-untung bisa akur dengan banyak orang. Gitu. Jangan pernah mencari musuh. Itu ya dan sudah menjadi mulai dari SD, SMP, SMA. Kok yang disampaikan orang tua saya itu kayak petua-petua para profesor gitu. Yang orang-orang yang di bangku kuliah, kan tidak pernah menyampaikan nilai-nilai itu. Betul. Ya kan? Melebihi kapasitas guru besar kehidupan ya kan? Sederhana, tapi tepat guna gitu. Untuk kita implementasikan gitu. Saya itu kan dulu itu sekolah dari desa ke SMP 10 kilo. Jadi 20 kilo balik jalan kaki. Wow, 10 kilo. Setiap hari. Dari Lubuk Nyiur ke Jalan Baru, Batang Kapas, ke kecamatan, itu 10 kilo. Jadi bolak-balik 20 kilo. Dari jujur, ya karakter, artinya nilai hidup itu yang paling mahal. Dan sekarang ya Coach, cari orang berintegritas, jujur, itu nggak segampang. Makanya dunia profesional skillnya yang bagus, tapi karakternya jadi problem. Makanya saya selalu baca juga tuh, Coach selalu kasih value ini kepada kepada pemain ya Coach ya. Oh itu dari ibu. Kalau yang lebih dasar lagi, kita kan nilai-nilai disiplin itu diajarkan waktu kita di kampung sebenarnya. Makan jam 5 sudah harus makan. Setelah jam 5 kan tidak ada makan lagi. Saya masih ingat itu. Setelah maghrib udah selesai. Setelah Isya tidur. Maghrib ke Isya ngaji. Belajar. Setelah Isya tidur. Subuh bangun. Dan itu setiap hari sampai umur SMP. Ya kan? Dan itu berulang terus. Dan itu yang kedisiplinan yang jadi pakaian kita gitu. Jadi kalau disiplin kita temuin di sekolah, kita jadi nggak canggung gitu. Masuk jam sekian. Dan saya itu kan dulu itu sekolah dari desa ke SMP 10 kilo. Jadi 20 kilo balik jalan kaki. Wow, 10 kilo. Setiap hari. Dari Lubuk Nyiur ke Jalan Baru, Batang Kapas, ke kecamatan,
itu 10 kilo. Jadi bolak-balik 20 kilo. Ini benar-benar Laskar Pelangi. Ini. Iya 20 kilo, ini enggak bohong saya. Iya. Terus kelas 1 SMP, Ya. tangan saya patah, baru ibu saya cari duit sama bapak beliin sepeda. Nah, sepeda, adik ibu yang jadi Pendayung ini. saya di belakang karena tangan patah waktu itu selama 2 tahun. Ya kan? Jadi apa ya? Jadi orang tahu catatan manis saja hari ini kan, sosok ya kita petarung itu ya. Aduh, Makanya saya lihat coach juga itu dalam perjalanannya mencari pemain-pemain di pelosok-pelosok untuk memberikan ruang yang sama ya coach ya. Tapi karena udah terlatih dari kecil itu menjadi hal yang Jadi passion apa sih iya. ya? Hobi apa, bukan hobi aja ya, tapi bang. Mungkin nanti kita ceritain lah Iya. di segmen selanjutnya. Saya ya dimulai ngelatih ya di tim nasional. Itu. Nah ini coach, ini ketika di kampung, Iya. itu berapa belanja coach dikasih jajan coach? Ini yang saya merinding waktu itu. Ibu saya tuh kan jualan. Saya tahu tuh apa namanya itu tempat duit apa? Laci gitu. Laci, iya. Kuncinya kan saya tahu. Iya. Saya kan cuman dikasih jajan itu 5 perak atau berapa dulu tuh. Itu kan untuk hanya beli kerupuk kuah tahu? Kerupuk kuah, iya. Kerupuk. Oh, itu enak banget ya. Dikasih kuah sate. Dikasih kuah sate, kalau ada bihun dikit. Terus minta air 1, itu kan cuman itu jajan kita. 5 perak itu coach ya? 5 perak atau berapa saya lupa. Pokoknya diajarkan kita nggak kebutuhan dipenuhi, tapi nggak melarat banget gitu. Tapi dia ajarkan kita hidup sederhana gitu. Makanya saya kadang-kadang sekarang dapat nikmat ini kayak apa ya? Dulu nggak dapat kita yang seperti ini. Tapi karena saya udah terbiasa dari kecil diajarin hidup itu memang harus disiplin, hidup itu memang harus hemat. Sampai ke sekarang ke bawah itu. Jadi jajan 5 perak saya harus atur itu. Cuman karena saya nakal, Andre, anak lain kan ada makan picel, ada makan itu. Saya berdosa loh sampai sekarang, tapi saya udah minta maaf. Jadi kan tahu tuh. Iya, kunci laci. Iya. Saya ambil. Itu hampir, kalau nggak salah 6 bulan terakhir belum saya pindah SMP ya. Itu saya ambil kan. Ibu saya tahu tuh, tapi dia nggak marah gitu. Itu yang saya terenyuh itu. Dia pasti tahu dia. Kan dihitung. Orang-orang kampung kan dicatat berapa duit, berapa ini kan dicatat. Apalagi jajanan dagangan. Memang saya nggak ambil nggak banyak ya, mungkin 5 perak atau 2 perak waktu itu. Tapi saya ada. Makanya waktu itu ibu saya papa saya meninggal dulu, saya ke ibu saya minta maaf banget waktu itu. Saya ngambil duit dari laci, namanya laci. Ya laci kalau nggak salah. Itu tuh ya Allah. Saya jadi karena pengen mencoba pecel aja coach ya. Iya, karena pingin kan orang lain makan pecel, terus saya tiap hari hanya makan kerupuk sama kuah sate ya kan. Paling ada goreng pisang gitu. Iya. Terus ada godok gitu kan. Iya. Itu yang paling tinggi. Saya pecah nggak bisa karena nggak cukup duitnya. Iya. Saya curi itu punya ibu saya. Untuk mencoba itu ya coach. Terus apalagi coach yang kesan yang menarik yang bisa kita dengar nih coach oleh semua penonton Jawa Pos TV dimanapun berada nih coach. Ya. Jadi jarak sekolah itu kan yang 10 kilometer, 20 kilo balik. 20 kilometer, Bu. Kalau sekarang orang bangga banget run 10 kilo, ternyata coach tiap hari lah. Tiap hari. Jadi 1 kilo dari rumah ketemu sungai. Oke. Kita naik perahu. Naik perahu itu kan, kalau lagi malas sekolah, itu perahu itu dioleng tuh supaya karam. Iya kan? Supaya karam jadi enggak jadi sekolah gitu. Ada alasan kan pulang. Saya latihan terlambat 2 menit aja dia marahnya minta ampun gitu. Saya bilang ada terlambat, ini rusak. Sebelum berpikir katanya. Antisipasi, masih ingat. Anticipation katanya.
namanya hidup itu nggak ada yang sempurna. Jadi dalam proses itu yang buat orang itu jadi sempurna, Coach ya. Nah, perjalanan yang panjang, yang berkesan itu, Coach, itu nostalgia itu nggak akan mungkin diulang oleh siapa saja ya, Coach. Dan ini nggak pernah saya buka dimanapun loh. Nah, ini kan. Berarti ini A1 kita yang pertama nih dari Jawa. Terima kasih nih, Coach. Jadi inspirasi bahwa kisah kalau di dalam sebuah film Laskar Pelangi orang bilang atau film-film heroik yang dari Lima Menara atau apapun, ternyata Coach adalah salah satu produk yang dinyatakan melalui proses itu. Mungkin nggak kepikiran orang bisa 10 km untuk pergi sekolah, balik lagi 10 km. Kalau sekarang famous dengan run 10 kilo, tuh persiapannya bisa berbulan-bulan ya. Karena Coach everyday. Nah, ini menarik, Coach. Coach, ketika SMP, kemudian baru hijrah ke kota ya, Coach, didorong untuk ini kan saya yakin, saya pun juga dari kampung. Kalau kita didorong terus ke kota-kota bahkan mendunia, itu adalah bagian dari motivasi keluarga untuk yakin untuk lebih baik, bener Coach? Ya. Kemudian hijrah ke Kota Padang, Coach? Ke Padang, SMA. Mulai SMA udah di Padang. Di Padang dan itu tinggal dengan siapa, Coach? 6 bulan masuk SMA itu saya kos. Nah, di depan sekolah waktu itu. SMA berapa, Coach? SMA 2 Padang. 2 Padang. Itu SMA top dulu tuh. SMA top. Itu susah dulu. Sekarang zonasi gampang masuk ya. Dulu pakai tes ya, Coach, rank ya. Pakai tes. Ranking 1 baru dapat SMA unggul. Ini masuk karena prestasi. Iya. Terus setelah 6 bulan PS Menghudum tadi cari pemain dan saya diambil sebagai pemain PS Menghudum, ditinggalin di hotel itu. Dikasih kamar dan semua ditanggung. Jadi mulai kelas 1 SMA setelah 6 bulan, saya udah nggak dibiayai orang tua sampai selanjutnya. Jadi udah mulai. Jadi cuman papa saya kan bolak-balik tuh Padang jual cengkeh, jual karet. Nah, itu kan bawain lauk ya, goreng ikan atau rendang atau apa. Aja sekedar itu aja lagi duit udah nggak tinggalin. Jadi untuk apa selalu bisa makanan orang tua. Kan orang tua kalau dibawain dibilang nggak usah lagi ya kan sedih beliau. Iya itu sampai sekarang gue jadi orang tua kerasa tuh ya. Ini dibawain itu ya saya makan. Itu udah nggak ada lagi orang tua yang bantu. Dan sampai 93 dari 82. Jadi sekitar 11 tahun ya saya di hotel itu. Dan beliau itu memang orang yang hobi bola itu. Jadi kami tinggal di hotel itu sekitar ada 15 orang. Jadi pemain-pemain yang dari daerah yang terbaik ditinggalin di situ. Dan PS Menghudum itu klub yang top gitu. Itu awal coach ketika itu masuk ke SMA, kemudian jadi pemain terus kuliah. Kuliah di mana, Coach? Di UNAN, Universitas Ekonomi. Terus PSP Junior. PSP Junior. Setelah itu PSP Senior. PSP Senior. Itu PSP itu sepak bola Persatuan Sepak Bola Padang. Persatuan Sepak Bola Padang. Persatuan Sepak Bola Padang. Terus dulu zaman itu gimana, Coach? Apakah PSP daerah-daerah itu ada ya, Coach ya? Ada. Jadi PSP itu dulu pemainnya itu ada dari Batu Sangkar, dari Payakumbuh, dari anak-anak Sumatera Barat dulu. Nah, kan dulu nggak ada tuh pemain asing. Nah, sekarang yang mulai ada kan. Itu Semen Padang udah ada, Coach? Semen Padang itu tahun berapa ya? Awalnya belum. Setelah PSP lah yang menjadi ini ya? PSP Perserikatan yang pertama. Di Padang kan dulu itu kan hanya punya perserikatan. Setelah itu muncullah perusahaan. Waktu Pak Azwar Anas. Dibikinlah Semen Padang sebagai klub Galatama waktu itu. Semen Padang. Jadi ketika PSP Junior, Senior, terus lanjut Prof, Coach gimana? Jadi setelah itu selagi masih main, waktu zaman Pak Sarul Wujud, ada kerjasama kota kembar. Kota Padang dan kota Widelsheim Jerman. Ada bentuk bantuan dari Widelsheim, pelatih sepak bola. Namanya Coach Adolf Remy. Gajinya dari Jerman, GTZ, waktu itu. Yayasannya apa? Terus saya asistennya. Itu asisten dia 3 tahun. Kita bangun PSP Padang. Terus dia juga bantu untuk perbaikan stadion di Batu Sangkar, di Payakumbuh, di Padang, Agora juga Salim. Visi daerahnya. Pak Sarul waktu itu.
Waktu zaman Pak Sarul dan Pak Zoranas waktu itu udah menteri atau belumnya. Terus itulah pertama kali saya belajar Asisten coach. asisten coach. Dia juga banyak dia meletakkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai bagaimana kita mengantisipasi. Saya masih ingat saya latihan terlambat 2 menit aja dia marahnya minta ampun gitu. Saya bilang ada terlambat, ini rusak. Sebelum berpikir katanya. Antisipasi, katanya. Masih ingat. Anticipation katanya. Jadi di situ saya banyak nilai. Di situ saya mulai belajar bagaimana bikin bikin tim yang baik, bagaimana leadership dengan zaman Aloremi. 3 tahun itu waktu itu. Dan 3 tahun kerjasama itu coach. Ya, saya asistennya. Oh, dan itu kerjasama itu habis gitu? Habis setelah Pak Sarul kayaknya udah habis. Oh, dan beliau juga udah meninggal kayaknya. Waktu saya ke Jerman kemarin saya coba cari udah nggak ada. Adolf Remy ini. Ya. Tahun 2023 kemarin juara SEA Games. Setelah 32 tahun nggak juara. 6 presiden loh Andre. Oh, dari zaman Pak Harto ya. Perlu ditayangin ini nanti. Ya kan? Insert ini ya. Ya, 6 presiden dari zaman Pak Harto loh, 91. Oke. Dan 8 pelatih di lokal dan asing. Tahun 2013 yang juara AFF U19 yang setelah 22 tahun tidak juara, itu dinamikanya luar biasa. Wow, ini gimana nih coach? Ini naik biar tahu nih. Itu udah dinamik. Kalau orang lain mungkin inilah yang kenapa saya bisa tegar, itu didikan yang dari desa tadi itu. Bagaimana kita harus berkomitmen, bagaimana kita harus kerja keras, bagaimana kita harus jangan menyerah. Bayangkan itu waktu itu kan dualisme kepengurusan. Oh iya, pecah. Organisasi kita problem. Ada Pak Juara Arifin, ada Pak Lanyala waktu itu. Betul. Dalam perjalanan membangun tim nasional Evan Dimas itu, kan sebelumnya saya gagal tuh di Thailand kualifikasi. Saya evaluasi, nggak taunya pemain-pemain yang saya bawa itu pemain-pemain yang dari PSSI kan, bukan dari saya. Dan dari itu saya pilih dan gagal. Saya evaluasi. Itu pemain itu hanya anak-anak JKI dan sekitarnya itu. Oke. Terus parameter dia untuk terpilih itu nggak jelas gitu. Kualitasnya nggak jelas. Nah, saya ambil kesimpulan, saya harus cari sendiri. Nyarinya kan harus dari kompetisi ngelihat pemain kan. Kompetisi nggak ada. Disitulah saya punya ide melakukan belusukan. Jadi kata-kata belusukan itu dari saya dulu, tahun 2011 itu saya belusukan, mencari pemain dari Sabang sampai Merauke, 2 tahun. Itu yang saya lihat filmnya ada tuh. Ada filmnya kan, 2 tahun. Nah, di perjalanan 2 tahun itu, organisasi tidak solid, stabil, ya. Ada dualisme. Betul. Kan kalau orang bilang kalau kita sukses itu kan organisasi bagus, modal kuat, program bagus. Betul. Ini saya bolak-balik semua tuh. Organisasi tidak bagus, modal tidak ada, cuma program ada. Nah, di perjalanan itu, mungkin tidak sanggup, mungkin orang, saya yakin tidak sanggup. 17 bulan berturut-turut tidak digaji PSSI. Sanggup tidak kira-kira ada pegawai atau ada pekerja, ada profesional sekarang, 17 bulan tidak digaji, terus masih tetap. Kalau nggak mendapatkan itu? 17 bulan itu? Nggak ada gajian. Dan kalau nggak percaya, tanya Pak Lanyala Mataliti, dia yang bayar. Setelah dia menang jadi ketua umum PSSI, dia jadi ketua umum PSSI, dan dia yang bayar 17 kali sekian waktu itu. Dan dalam perjalanan itu ya banyak sekali dinamika. Dan akhirnya terbentuklah tim Evan Dimas CS yang waktu itu. Dan juara. Dan yang coach belusukan itu ya? Belusukan itu. Bayangkan, makanya fenomenal banget waktu itu karena dalam pembentukannya krisis, terus sebelumnya
sudah ada proyek-proyek PSSI, ada Primavera, ada Yang- Bareti, iya, dan tuh ratusan luar miliar kan. negeri semua itu kan. Dan tidak lolos Piala Asia. Selesai. Nah, ini kita juara AFF. Iya. 2 bulan setelah itu saya ikut kualifikasi FC dan mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia. Dan kita lolos Piala Asia untuk pertama kali waktu itu. Itu spirit nasionalisme yang coach tebarkan loh kepada begitu banyak Ya generasi. karena saya membangun tim nasional waktu itu memang betul-betul menunjukkan keindonesiaannya. Ada orang Aceh, ada orang Papua, ada orang Padang, semua ada. Waktu 2011 itu hanya anak-anak DKI dan sekitarnya gitu. Nggak menunjukkan keindonesiaannya gitu. Konsistensi itu udah mulai sampai sekarang ya coach Oh, ya? sampai sekarang. Buat di ujung-ujung pelosok negeri coach ambil ya? Iya, karena hak semua anak bangsa. Iya. Karena merasakan coach sebagai orang desa. Iya, itu dasar Coba banget. ini ya. Betul. Iya, coach ya. Betul sekali. Dan semua sebenarnya mendapat hak sama, akses yang sama harusnya. Coach, sekarang udah berbeda. Ada yang menarik ketika ini sepak bola udah jadi industri ya coach. Ya. Nah, berbeda yang artinya semua itu sudah ada nilai ekonomi. Ya. Nah, dan sekarang ya pelan-pelan Indonesia sudah sudah terlihat wajahnya di dunia kayak gitu, Plot. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang prestasi setelah ini, coach, kira-kira tadi kan momen 2 tahun keliling Indonesia ya untuk mendapatkan orang-orang terbaik Evan Dimas Dream Team itu akhirnya terwujud. Kemudian ada lagi duplikasi lagi dan sekarang masih ya berlanjut. Sempat coach setelah itu habis U19 coach kemana ya coach ya? Itu menang ya? Setelah U19 itu 2 tahun saya off 2015 2016 ke Bali United. Oh, Bali United, oke. Bali United. Oke. Jadi Pak Peter Tanuri yang punya Bali United waktu itu minta saya untuk bantu beliau di klub 2 tahun dan saya pelatih pertama Bali United. Oke. Dan saya waktu itu minta ke beliau kontrak 5 tahun. Dan waktu itu saya kontrak sign 5 tahun dan saya janjikan tahun kelima juara waktu itu. Oke. Tetapi 2 tahun berjalan, saya dipanggil lagi oleh Ketua Umum Pak Edi Ramayadi waktu itu untuk kembali ke tim nasional, menangani tim nasional U19 yang ikut kualifikasi FC tahun 2018. Oh. Nah, waktu itu kita 8 besar di Asia. Ya. 1 langkah lagi kalau kita bisa menang waktu itu lawan Jepang 4 besar untuk pertama kali kita masuk Piala Dunia waktu itu tahun 2018. Jadi lolos Piala Asia itu prestasi Piala Asia kita udah dari tahun 2018 itu udah hampir lolos Piala Dunia. Nah, ini saya diberi tanggung jawab lagi dan ini yang lagi berproses. Proses ya. Ini sama 2018 Ya. kemudian Pak Peter ini 2 tahun kemudian dipanggil kalau itu PSSI. terus profesional liga itu gimana kata coach? Kalau dipanggil timnas harus ini ya coach ya. Oh, jadi waktu itu kan saya kontrak di 5 tahun. Betul. Nah, karena kepentingan Dipanggil? tim nasional, Iya. dipanggil tim nasional, saya selesaikan putuskan kontrak di klub, Iya. dan setelah itu saya kontrak baru di tim nasional. Oh. Nah, kita kontrak baru di tim nasional, dan sampai sekarang. U19 tetap di U19. Terus Waktu itu pindah di U19, setelah itu saya pindah ke U22, juara U22 di Kamboja. U22 ya yang di Surabaya ya. Di Kamboja. Kamboja ya? Kamboja dulu. Nah, Oke. setelah itu tahun 2023 kemarin juara SEA Games. Iya. Setelah 32 tahun nggak juara. Iya. 6 presiden loh, Andre. Waduh. Dari zaman Nah, Pak ini Harto ya. Perlu ditayangin ini Ah, nanti. ya kan? Insert ini ya. Ya, 6 terus, presiden Coach? dari zaman Pak Harto loh, Iya, 91. iya. Oke. Dan 8 pelatih Di lokal dan asing. Dan alhamdulillah ya orang Sumatera Barat ya. semangat, keikhlasan, ketulusan, Allah ijabah dari Amin, doa dari ya. yang coach sampaikan. Coach, kalau dihitung-hitung coach, ya kan, coach sudah keliling nih, belusukan kemana-mana. Ya. Apa yang jadi permasalahan sebenarnya anak muda Indonesia? Susah sekali waktu itu ya untuk bersatu dan mewujudkan mimpi. Dan hari ini coach mengumpulkan percikan-percikan itu menjadi kekuatan hebat. Dan sekarang kita lihat aja trending topik Indra Safri, wah ya kan di mana-mana. Apa coach semangatnya coach? Anak-anak usia 4-15 tahun itu di Indonesia dari data statistik itu ada 40 juta orang. Mungkin yang 40 juta ini bermacam-macam bakat lah ya.
Mungkin ada yang menjadi dokter, menjadi macam-macam lah. Dan saya yakin dari 40 juta ini 10% masa sih nggak ada yang jadi pemain. Nggak ada, masa sih Tuhan nggak memberikan bakat sepak bola untuk dia. Nah, yang bakat yang 40 juta ini itu nggak terkelola dengan baik. Khusus di sepak bola, dia nggak punya fasilitas atau infrastruktur untuk berlatih. Terutama yang di desa-desa. Makanya kemarin dalam konteks Impres nomor 3 tahun 2019 itu kita minta Kemenkes masuk ke dalam Impres. Dan alhamdulillah Pak Presiden waktu itu mengamini dan kita pingin lapangan-lapangan desa itu ada. Karena menurut kami kalau ada kegiatan sepak bola, saya dulu kan bertahun-tahun di kampung. Itu hidup aja tuh UMKM, orang jual es, Otomatis. orang otomatis dan hidup di situ. Akan lahir nanti generasi-generasi baru sepak bola Indonesia yang jauh lebih bagus kualitasnya dari pemain-pemain yang ada sekarang ini. Nah, jadi kalau ini dijalankan, apa dampak sosial? Berbeda kalau misalnya kita dikasih mandatori tinggal colek pemain di sana, colek sini dioles jadi. Tapi coach memang boom dari grand design ya. Kemudian ditoto dengan belusukan dan sebagainya. Dan ternyata itu jadi. Dan masih banyak sebenarnya potensi-potensi anak muda yang kata pro yang banyak gerak dan sebagainya. Cuma ke ekses saja yang mungkin agak terbatas. Ya. Apalagi coach yang dirasakan coach? Selama ini kan saya setuju sebenarnya bahwa kompetisi adalah wadah untuk mencari pemain. Memilih pemain itu dari kompetisi. Itu iya, saya akui itu. Ya. Tapi pentingnya, contoh nih saya sebagai pelatih tim nasional, datang ke daerah, melakukan seleksi ke daerah. Ini contoh nih. Iya. Ke Natuna saya datang tahun, mungkin udah 5 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saya datang ke Natuna, saya diketawain sama banyak orang. Ngapain ke Natuna? Nggak ada pemain bola di situ. Sedih nggak dia? Kalau mendengar dia begitu. Saya datang ke situ, yang ikut seleksi, ada yang pakai sepatu, ada yang nggak pakai sepatu, ada yang mungkin memang nggak pandai main bola. Tapi menurut saya, kan bukan itunya. Kita datang, apa kata orang di sana? Coach, namanya Sandi kalau nggak salah. Coach datang ke sini, terima kasih banyak coach katanya. Menurut kami, bukan masalah terpilih, nggak terpilihnya anak-anak kami. Tapi dengan hadirnya ke sini, kami betul-betul sebagai orang Natuna yang di kepulauan terluar, merasa orang Indonesia. Dasar nggak itu? Dia merasa dihargai itu. Memang nggak ada pemain di situ. Nggak ada terpilih anak Natuna. Tapi dia dan ini akan bercerita di generasi selanjutnya akan menciptakan yang iya. Dan itu saya sampai sekarang berkomunikasi dengan mereka. Gimana perkembang di sana? Apa akhirnya? Sekarang sudah ada yang bisa bermain di tempat lain gitu. Walaupun belum ada di tim nasional. Iya. Tapi ada semangatnya. Begitu juga di Atambua. Atambua juga saya datang. Dan pulau-pulau lain gitu. Dan itu saya lakukan. Nah, orang banyak yang ngoceh. Milih pemain dari kompetisi. Saya tahu lah, saya itu nggak perlu diajarin lah tentara berbaris. Iya. Kan saya tahu persis itu. Tapi kan ada dampak lain. Betul. Nah, betul-betul kita memperlihatkan bahwa tim nasional Indonesia itu benar-benar punya hak untuk semua anak yang berprestasi di situ. Mempunyai nilai-nilai yang coach sampaikan, nilai-nilai
jujur, kejujuran, konsisten, disiplin, integritas, kerja keras, dan selalu mau belajar. Dan kalau di kita ya, pakai ilmu padi, jangan cepat sombong. Makin berisi, semakin kita merunduk. Tetapi jangan merunduk untuk kita minder, tapi merunduk untuk kita selalu mau belajar. Kita butuh belajar, tapi jangan selalu diajar gitu. Karena kalau diajar, apa yang dia mau yang dia lakukan. Tapi kalau kita belajar, apa yang bangsa kita butuhkan, itu yang kita pelajari dari dunia luar. Wah, diakhiri dengan sebuah semangat, saya lihat dari Coach, bersyukur. Dengan sujud syukur. Semua itu yang didapat gitu ya Coach ya? Itu yang paling penting. Maka ini mungkin saya tambahkan sedikit. Kenapa kok pemain tim nasional mencetak gol kok tidak joget-joget atau buka baju yang akhirnya kartu kuning? Kenapa sujud syukur? Karena itu nilai-nilai yang harus kita sampaikan lewat sepak bola, bahwa kalau kita dapat berkah, dapat keuntungan, ya kan, keberkahan, kita harus bersyukur. Dan saya yakin sujud syukur itu belum tentu sah karena tidak ada wudhu kan. Iya. Walaupun berwudhu, saya misalnya sebelum memimpin tim, belum bertanding kan bisa batal. Tapi kan nilainya, simbol. Makanya kemarin waktu habis, saya ulang lagi, habis Malaysia itu, itulah nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Bagus fotonya. Bhinneka Tunggal Ika. Betul viral itu di mana-mana itu. Coach Indra Safri, terima kasih atas ruang baiknya. Nilai-nilai disampaikan dari pemirsa dimanapun berada, tapi semangatnya adalah semangat karakter dan semangat nilai. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat substansi cerita sepak bola dari seorang Coach Indra Safri, tapi ada nilai menjadi sosok Coach Indra Safri. Dan saya yakin akan muncul Indra Safri di daerah yang mungkin memberikan nilai-nilai yang sama dan bahkan lebih apa yang disampaikan oleh Coach Indra Safri. Terima kasih Coach atas ruang baiknya. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh inspirasi lainnya di Yandri Darwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.